Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update top 10 bersama saya Siska Mawaski. Kali ini kami akan menyajikan sejumlah informasi terkait dengan teka-teki kerangkeng manusia di kediaman Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin angin. Mulai dari awal terungkap hingga pengakuan langsung para penghuni. Kita jelang live update top 10 selengkapnya. Tak hanya tersandung kasus dugaan korupsi, Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin angin juga tersandung masalah lainnya, yakni dugaan perbudakan modern. Hal ini berawal dari ditemukannya kerangkeng manusia di rumahnya di wilayah Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Keberadaan kerangkeng manusia yang terungkap setelah terbit rencana perangin angin, terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Selasa 18 Januari malam. Kala itu KPK melakukan OTT di sebuah kedai kopi di mana transaksi suap diberikan lewat perantara terbit rencana. Namun saat KPK hendak menangkap sang bupati di kediamannya, terbit rencana disebut sempat kabur. KPK dan kepolisian kemudian menemukan kerangkeng manusia berisi sejumlah orang. Kerangkeng yang dimaksud serupa dengan penjara, yakni pagar teralis dan gembok. Selain itu, juga ada sejumlah orang yang berada di dalamnya. Disebutkan bahwa kerangkeng manusia ini sudah berdiri sejak 10 tahun silam. Polisi mengatakan berdasarkan informasi yang ada, tempat tersebut dijadikan sebagai rehabilitasi bagi para pecandu narkoba dan juga anak yang terlibat kenakalan remaja. Namun, beredar kabar bahwa mereka menjadi korban perbudakan. Mereka disebut dipaksa bekerja selama 10 jam dan tanpa digaji. Temuan ini sontak menuai reaksi dari sejumlah pihak, seperti BNN, Migrancare, hingga Komnas HAM. Kepolisian setempat pun kemudian melakukan pendalaman guna mengungkap fakta yang sebenarnya. Migrancare mendapat laporan bahwa penjara khusus yang berada di rumah Bupati Nonaktif Langkat diduga digunakan untuk menyiksa pekerja perkebunan sawit. Koordinator Advokasi Kebijakan Migrancare, Badriah, menyebut pihaknya menerima 20 laporan terkait dengan hal tersebut. Sementara itu, Ketua Migrancare Anis Hidayah mengungkapkan ada 2 sel yang digunakan untuk memenjarakan 40 pekerja seusai mereka bekerja. Menurut Anis, kemungkinan jumlah ini bertambah lebih banyak dari yang sudah dilaporkan. Selama berada di sel tersebut, para penghuni tak memiliki akses kemana-mana dan hanya diberi makan 2 kali sehari, itu pun tidak layak. Tak hanya itu, disebutkan oleh Anis bahwa mereka juga mengalami kekerasan fisik sehingga mengalami sejumlah luka lebam. Selama bekerja, para penghuni sel tidak menerima gaji sepeser pun. Migrancare pun menilai bahwa kondisi ini bertentangan dengan hak asasi manusia, prinsip-prinsip pekerjaan layak yang berbasis HAM, dan prinsip anti penyiksaan. Terkait temuan dan laporan ini, Migrancare kemudian meneruskannya ke Komnas HAM pada Senin 24 Januari. Migrancare meminta agar Komnas HAM segera melakukan langkah konkret untuk mengusut praktik ini. Menanggapi laporan ini, Komnas HAM mengaku sedang berkoordinasi dengan kepolisian. Koordinasi ini merupakan tahapan awal sebelum tim Komnas HAM berangkat ke Langkat. Komnas HAM juga telah mengantongi sejumlah informasi terkait dugaan perbudakan yang terjadi di kerangkeng manusia tersebut.
Belakangan muncul video pengakuan Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin angin terkait dengan keberadaan kerangkeng manusia yang dimilikinya. Video ini diunggah oleh kanal YouTube Dinas Kominfo Kabupaten Langkat pada 27 Maret 2021 lalu. Terbit rencana mengakui bahwa dirinya memang membangun kerangkeng manusia tersebut di kediamannya. Menurut Terbit, tempat itu digunakan untuk pembinaan para pengguna narkoba. Hal ini juga sejalan dengan programnya dalam memberantas narkoba di wilayahnya. Terbit mengaku merasa prihatin dengan peredaran obat terlarang yang ada di wilayahnya tersebut, sehingga kondisi ini membuat banyak warganya yang menjadi korban. Terbit mengungkapkan bahwa tempat tersebut sudah dibangun sejak 10 tahun silam. Menurutnya, orang yang ditempatkan dalam kerangkeng banyak yang diantarkan sendiri oleh keluarganya. Mereka yang datang juga tidak diminta membayar sepeser pun, alias gratis. Ia juga menyebut bahwa seluruh fasilitas diambil dari dana pribadinya. Meski begitu, Terbit tak mengungkapkan alasannya melakukan pembinaan langsung kepada para pecandu narkoba tersebut. Kalau dalam namanya hal untuk penyediaan tempat dari awal itu, saya berserta Ibu itu belum saya menjabat sebagai Ketua DPR, sebelum saya menjabat sebagai Bupati itu sudah kita laksanakan. Hanya pandangan kami berharap supaya bisa membantu masyarakat Kabupaten Langkat itu dari sisi mana. Kami berkoordinasi dengan Ibu, dengan hati yang ikhlas, niat yang baik, kami melihat pandangan, di mana salah satu keluarga apabila keluarganya ada penyalahgunaan narkoba, kami berharap kami membantu keluarga yang terkena narkoba. Kalau itu kami lakukan seolah-olah kami membantu keluarga yang salah satu kena penyalahgunaan narkoba. Itu dari yang awalnya ya. Semua ini hanya supaya di Kabupaten Langkat walaupun kami hanya sekecil, walaupun tidak begitu besar pengaruhnya di Kabupaten Langkat ini, kami perhatian, sungguh perhatian terhadap penyalahgunaan narkoba, karena kami melihat sebelum kami lakukan banyak korban-korban narkoba. Kami lihat itu yang namanya masyarakat ini sepolan, satu penyalahgunaan narkoba dalam satu keluarga, tapi kita menunggu waktu itu yang menghancurkan, menunggu itu semua bukan satu yang korban, satu keluarga. Itulah makanya ada motivasi kami, saya Ibu dengan keluarga, makanya sampai hari ini tetap kami lakukan. Dalam mengurus kerangkeng tersebut, Terbit mengaku dibantu oleh sang istri, Tiorita Terbit Rencana. Ia juga menuturkan telah menampung ribuan warga untuk dibina. Mantan Ketua DPRD Langkat ini mengatakan memberikan fasilitas makanan dan kesehatan kepada orang-orang yang ditempatkan di sel kerangkeng. Istri dari Terbit diketahui bertugas mengurus makanan dan kesehatan masyarakat yang tinggal di sel itu. Saya beserta Ibu berkoordinasi tentang menu makanan. Kami lihat apa menu makanan kami sehari-harinya, itu yang kami sudah jadwalkan kepada mereka juga. Sudah kita lakukan, itu saya serahkan penanganan kepada Ibu. Itu menu makanan kepada bagi rehapan, bukan rehab apa, pembinaan itu tentang makanan menu itu dan semuanya itu Ibu yang menangani, tentang kesehatannya pun. Berarti Ibu juga ikut ambil? Iya, karena Ibu kan salah satunya dari kesehatan. Oh, iya. Dari kesehatan, dan untuk kesehatan ini Ibu yang lebih paham. Keberadaan kerangkeng manusia di rumah Bupati Nonaktif Langkat menimbulkan polemik. Banyak dugaan yang bermunculan terkait dengan hal ini, terlebih melihat kondisi para penghuni di tempat tersebut. Migrancare lantas menduga ada perbudakan modern yang dilakukan tahanan KPK itu. Lantas seperti apa penampakan penjara yang dihuni beberapa tahanan tersebut? Kerangkeng atau penjara itu berada di belakang rumah pribadi Terbit Rencana Perangin Angin. Saat petugas melakukan penggeledahan, ada 4 pekerja yang tengah ditahan di dalam sel. Disebutkan bahwa tempat ini berukuran 6 x 6 meter. Layaknya tahanan, tempat tersebut memiliki teralis besi dan juga digembok. Para penghuninya pun tinggal dengan kondisi seadanya di dalam sel tersebut.
Setidaknya ada 2 penjara besi yang berisi sejumlah orang. Migrancare melaporkan ada 40 orang yang berada dalam kerangkeng tersebut. Kondisi kerangkeng besi ini juga sempat terungkap dalam sebuah konten video yang diunggah oleh kanal Pemkat Langkat. Terbit juga sempat berinteraksi dengan sejumlah orang yang dikurung di dalam kerangkeng tersebut. Tampak pula ada dipan kayu panjang di sisi kanan dan kiri sel yang biasa digunakan untuk tidur. Kemudian sejumlah baju yang digantung dan kotak-kotak di rak bagian atas. Malam kami ada di situ mendampingi dari Polres dan Dir Narkoba. Di situ kami mendengar keterangan dari pengawasnya Pak Suparman ada sekitar 48 orang. Dan di situ hanya 2 kamar. Yang satu kamar keterangan dia 21 orang, kalau tidak salah. Satu kamar lagi 27 orang. Temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin mengejutkan banyak pihak. Banyak bermunculan dugaan terkait praktik perbudakan di tempat tersebut. Hal ini pun ditanggapi oleh Kapolda Sumatera Utara, Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak. Panca membenarkan menemukan ada tempat yang menyerupai kerangkeng. Ia menjelaskan saat membantu tim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di rumah Bupati Langkat, pihaknya memang menemukan ada tempat menyerupai kerangkeng berisi 3 hingga 4 orang. Berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh polisi terhadap terbit rencana, kerangkeng manusia itu merupakan tempat rehabilitasi narkoba pribadi milik terbit. Rehabilitasi itu pun sudah beroperasi selama 10 tahun. Panca menjelaskan selama orang yang direhabilitasi mulai membaik, maka akan diperkerjakan untuk membantu keperluan sehari-hari rumah tangga Bupati Langkat, seperti pergi ke pasar dan lainnya. Namun, Panca menyebut bahwa tempat rehabilitasi yang dibuat oleh politikus Partai Golkar itu belum memiliki izin operasional secara resmi dari pemerintah. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan awal terkait temuan penjara atau kerangkeng di rumah Bupati Nonaktif Langkat. Ternyata, ya, tempat itu sudah ada sejak tahun 2012. Informasi yang awal diberikan itu dijadikan tempat rehabilitasi untuk orang atau masyarakat yang tercandu narkoba atau ada yang menitipkan dari orang tuanya terkait dengan kenakalan-kenakalan remaja. Nah, tahun 2017 BNK Langkat itu sempat berkoordinasi di sana. Kalau memang itu dijadikan tempat rehabilitasi agar diberikan atau dibuatkan izin secara resmi. Tapi sampai dengan detik kemarin itu tidak ada. Dan ini sedang didalami oleh tim dari kita terkait dengan adanya dugaan dan informasi-informasi yang berkembang. Ini yang terus
digali dan tim saat ini terus bekerja mencari fakta-fakta yang ada di lapangan, informasi-informasi yang dapat diberikan oleh masyarakat. Terkait dengan pengakuan Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana Parangin-Angin soal penggunaan kerangkeng sebagai tempat rehabilitasi, terus ditanggapi oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN. BNN menyatakan bahwa tempat tersebut tidak layak disebut sebagai tempat rehabilitasi. Hal itu lantaran lokasi yang disebut tempat rehabilitasi itu tidak memenuhi persyaratan yang ada. Kepala Biro Humas dan Protokol BNN, Brigjen Sulistyo Pujo Hartono dalam keterangannya pada Rabu 26 Januari mengatakan, pembangunan lokasi rehabilitasi tidak sembarang dilakukan. Untuk mendirikan tempat tersebut diperlukan syarat formil hingga material. Terkait kasus ini, BNN sudah melakukan penilaian pada penghuni kerangkeng. Dari 48 orang penghuni, baru 7 yang baru mengikuti asesmen. Berdasarkan hasil asesmen, ada 2 orang yang harus dilakukan rawat inap atau rehabilitasi di wilayah Medan. Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Kepala BNN Kabupaten Langkat, Rosmiati, ikut buka suara terkait dengan kerangkeng manusia ini. Terbit rencana disebut sempat mengajukan permohonan menjadikan penjara rumahnya sebagai lokasi rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Namun Rosmiati menerangkan kalau itu terbit melalui adiknya, Sribana tak kunjung melengkapi berkas soal pendirian tempat tersebut, sehingga tempat tersebut berdiri secara ilegal. Seperti kemarin, dan yang hadir di rehabilitasi itu adalah kasih rehabilitasi kami. Setelah melihat memang tidak layaknya dalam arti kata karena mereka belum punya izin. Dan pada saat itu juga kasih rehabilitasi sudah menyarankan kepada adik Pak Bupati karena pada saat itu keterangan Pak Bupati sendiri bahwa panti rehab itu sudah dikelola oleh adiknya, Ibu. Siapa itu yang Ibu Ketua DPR sekarang? Sribana. Ibu Sribana, ini yang kelola pada saat itu. Mungkin sampai saat ini ya. Kemudian kasih rehabilitasi telah menyarankan untuk melengkapi semua persyaratan untuk resmi berdirinya sebagai panti rehabilitasi. Artinya sampai sekarang belum ada dikeluarkan surat izinnya ya? Sampai sekarang dan kasih rehabilitasi meninggalkan kontak person untuk koordinasi selanjutnya. Karena nggak ada koordinasi. Orang tua tahanan dan sejumlah warga sempat menolak saat polisi hendak mengevakuasi 27 tahanan dari kerangkeng Bupati Langkat terbit rencana Parangin pada Senin 24 Januari sore. Pihak keluarga tahanan dan sejumlah warga bersikukuh agar para tahanan tersebut tetap berada di lokasi. Mereka menyebut fasilitas yang diberikan terbit kepada anak mereka semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, membenarkan soal penolakan tersebut. Hadi mengatakan para penghuni sel sedianya akan dibawa ke panti rehabilitasi dengan fasilitas yang memadai. Pasalnya, tempat tersebut jauh dari kata layak. Selain mirip penjara, tempat tersebut juga tidak memiliki tim medis untuk memeriksa sejumlah pecandu. Polisi dan BNN kemudian melakukan screening terhadap 48 orang yang sempat ditahan di sel tersebut. Dari 48 orang penghuni, baru 7 yang baru mengikuti asesmen. Berdasarkan hasil asesmen, ada 2 orang yang harus dilakukan rawat inap dan rehabilitasi di wilayah Medan. BNN menyatakan bahwa tempat tersebut tak layak disebut sebagai tempat rehabilitasi. Hal itu lantaran lokasi yang disebut sebagai tempat rehabilitasi itu tidak memenuhi persyaratan yang ada.
Penghuni penjara atau kerangkeng di kediaman Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin membuat pengakuan. Mereka juga turut membeberkan alasan bersedia di kerangkeng dan dipekerjakan di pabrik kelapa sawit milik Bupati nonaktif tersebut. Seorang penghuni bernama Jafri Sembiring yang merupakan warga Namo Ukur, Kecamatan Sebinge, Langkat, mengaku sudah bekerja di kediaman terbit rencana sejak 4 bulan lalu. Ia diantarkan keluarganya ke tempat yang disebutnya sebagai tempat rehabilitasi itu. Jafri mengaku sudah 7 tahun lamanya mengonsumsi narkoba. Ia pun kemudian diantarkan ke kediaman terbit dengan harapan bisa sembuh dan bebas dari narkoba. Ia mengaku selama 4 bulan dia mengalami perubahan yang baik karena hidup lebih teratur, mulai dari makan 3 kali sehari, bangun pagi, istirahat teratur, olahraga, dan juga ibadah. Jafri mengaku tinggal di kerangkeng bersama 13 orang lainnya. Berbanding terbalik dengan pernyataan polisi dan Migran Care, Jafri mengungkapkan bahwa ia dan para penghuni diberi makan yang layak, serta ada dokter yang memeriksa. Diserahkan ke sana karena pecandu narkoba? Iya. Nah, selama di sana Bang diapain aja Bang? Apa perlakuan, asesmennya seperti apa? Atau ada perlakuan yang katanya dipukuli atau disiksa gitu Bang? Nggak ada Bang. Nggak ada siksa? Nggak ada. Nah, jadi rutinitasnya sana apa aja Bang? Jadi saya kegiatan pribadi Bang, cuci baju, bersih-bersih tempat situ. Begitu aja rutinitas setiap hari, ke olahraga Bang. Selain itu Bang, ada pernah disuruh apa ke ladangnya untuk bekerja? Kalau saya nggak pernah Bang. Nggak pernah ya. Terus satu sel itu Abang berapa orang Bang? Satu kamar itu Bang? 14 orang. Semuanya pecandu semua? Pecandu semua. Pecandu semua. Hal senada diungkapkan juga oleh Freddy Jonathan, warga Medan yang sudah tinggal bersama keluarganya di Sahabat. Menurutnya, selama berada di rehabilitasi sang bupati, kondisinya kian membaik dan tak lagi kecanduan narkoba. Freddy pun mengaku heran dengan pemberitaan yang menyebut bahwa mereka tidak mendapatkan makan yang layak. Padahal, menurut Freddy, makanan yang didapatkannya sangat berlebih. Ia bahkan sampai bisa makan 4 kali di tengah malam karena ada makan malam yang berlebih. Olahraga tiap pagi kita kan itu, aktivitas pun kita kalau pagi itu kadang bersih-bersihkan di pinggir kolam itu, saya nyapu-nyapu, itulah Bang, setiap harinya aktivitas saya. Kalau kerja di ladang Abang? Nggak pernah saya Bang, kerja di ladang Bang, nggak pernah kerja di ladang. Betul, iya. Kalau masuk kamar atau masuk ruangan itu jam berapa, jam berapa Bang? Ya kalau misalnya kita, contoh kayak misalnya aku ngerjakan kolam, bikin kolam itu Pak. Nah, itu habis selesai ya saya masuk ke sel lagi. Masuk sel lagi? Iya. Karena di dalam sel nanti kan kita, contoh ada pakaian, bersihkan pakaian, cuci pakaian gitu lah Pak. Selesai nyuci ya jemur luar gitu aja aktivitasnya Pak. Tapi kalau komunikasi nggak boleh ya? Komunikasi nggak Pak? Nggak boleh ya? Dia ada waktu tertentu itu Pak. Kalau kunjungan keluarga? Kunjungan keluarga itu nggak sembarangan Pak, kan itu ada waktu tertentu juga Pak. Tak hanya penemuan kerangkeng manusia, juga ditemukan sejumlah satwa langka di rumah terbit rencana perangin-angin. Hewan langka tersebut berupa orang utan. Kabar ini pun dibenarkan oleh Kepala Seksi Wilayah 2 Stabat BKSDA Sumut, Herbert P. Aritonang, yang mengatakan ada 1 orang utan yang ditemukan. Tak hanya orang utan, Herbert juga menyebut ada hewan yang dilindungi negara lainnya yang juga ditemukan di rumah terbit. Satwa tersebut terdiri dari kera Sulawesi dan sejumlah burung. Hewan-hewan tersebut kemudian dibawa ke kantor BKSDA. Kuasa hukum terbit rencana, Marwan, mengatakan pihaknya tidak mendapatkan hak akses masuk ke rumah terbit, sehingga ia tidak mengetahui apa saja yang digeledah dan barang apa saja yang diambil. Penemuan sejumlah satwa dilindungi ini terungkap saat KPK melakukan penggeledahan pada Selasa 25 Januari. Menanggapi temuan ini, Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi menegaskan tak setuju dengan tindakan terbit. Edi berujar, sebagai seorang pemimpin seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Menurutnya, sebagai kepala daerah sudah seharusnya sadar bahwa memelihara hewan dilindungi merupakan hal yang terlarang. Pak, ini sedikit aja Pak. Ini orang hutan. Orang hutan berapa ekor? Berapa ekor Pak? Selain itu mana ini? Ada kera Sulawesi dan burung-burung lain. Burung di belakang. Oh, berapa Bang? Berapa ekor? Orang hutan ini Bang. Berapa? 1. Cuma 1 ekor. Dewasa Pak? Dewasa Pak? Ya? Dewasa? Dewasa. Pak, wawancara lah Pak. Masih usia berapa Pak? Ya. Nanti Bang ya. Bagiin aja Pak, kali belum Bang. Berapa ekor Bang? Berapa ekor Bang orang hutannya? Apa lagi Bang?
Menindaklanjuti laporan Migran Care, Komnas HAM mendatangi kediaman terbit rencana Parangginangi pada Rabu 26 Januari sore. Dalam tinjauan ini, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak juga turut hadir. Kedatangan mereka langsung disambut oleh warga yang sudah menunggu di lokasi. Mereka kemudian langsung mendatangi kerangkeng yang kini dalam keadaan kosong tersebut. Tampak petugas juga mengambil sejumlah gambar ruangan berukuran 6 x 6 meter itu. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Khairul Anam, mengatakan apabila ada indikasi pelanggaran, maka semua pihak yang terlibat harus ditindak hukum. Saat ini Komnas HAM masih mendalami temuan-temuan di lapangan. Sejauh ini, Komnas HAM meminta keterangan sebanyak-banyaknya dari warga serta tahanan yang kini sudah pulang. Sebelumnya, Migran Care mendapat laporan bahwa penjara khusus yang berada di rumah Bupati Nonaktif tersebut diduga digunakan untuk menyiksa pekerja perkebunan sawit. Ketua Migran Care, Anis Hidayah, mengungkapkan ada 2 sel yang digunakan untuk memenjarakan 40 pekerja selesai mereka bekerja. Menurut Anis, kemungkinan jumlah ini bertambah lebih banyak dari yang sudah dilaporkan. Selama berada di sel tersebut, para penghuni tak memiliki akses kemana-mana dan hanya diberi makan 2 kali sehari, itu pun tidak layak. Tanya itu disebutkan oleh Anis bahwa mereka juga mengalami kekerasan fisik sehingga mengalami sejumlah luka lebam. Selama bekerja, para penghuni sel tidak menerima gaji sepeser pun. Kondisi ini kemudian dilaporkan ke Komnas HAM. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawski pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!